Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada. Kesempatan ini saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar saudara-saudara? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Bapak Muslim yang mana beliau adalah seorang yang sungguh-sungguh mendalami sholat dan mengaji. Tapi sungguh luar biasa, dia boleh dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saat ini menjadi pengikut Kristus yang sangat luar biasa. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang memilih. Dan kalau Tuhan yang memilih, memanggil, tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalangi. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, dia menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan semoga kesaksian Bapak ini ada banyak pelajaran berharga, pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana sehingga akan memberkati kita. Selamat menyaksikan. Saya memang di keluarga Muslim, Pak. Ya. Di keluarga Muslim, maksudnya ya beragama Islam. Dari mulai nenek moyang apa semua, saya di situ. Jadi setelah itu dewasa, kami berumah tangga. Ini singkat cerita lah. Berumah tangga itu pun waktu peresmian nikah pun dari Muslim. Karena dulu istri saya juga pun orang tuanya juga orang Muslim, walaupun dia marganya dia orang kita Batak, tapi marga Pangabean, tapi Muslim semua, kan begitu. Jadi awalnya saya pun kalau di Islam itu kan saya harus mendalamin juga pengajian mengenai sholat apa gitu. Jadi saya apakan. Terakhir nggak tahu gimana, ya kami kan, saya ini memang maaf sekali lah, saya kurang ini sama istri. Dulu saya kan seorang, ya dibilang nakal juga nakal gitu. Tapi namanya di Muslim ini kan begitu, nggak tahu gimana gitu. Jalan yang terbaik itu nggak ngerti. Jadi kan gitu, jadi terakhir kami bentrok lah. Cekcok terus di rumah tangga ini, cekcok, semua cekcok gitu. Jadi ini singkat cerita, ya udah masing-masing lah jalan terbaik begitu. Udah kami agak berpisah lah tadinya. Setelah pisah juga mikirkan karena punya anak. Terakhir kami bisa satu lagi. Setelah itu mungkin pasti istri saya itu mengenal Yesus, nggak ngerti saya itu dulu. Jadi terakhir saya lihat, saya kan sholat terus. Kalau anak saya aja sholat, nggak di masjid, nggak di rumah begitu. Saya baca-baca Al-Quran, apa semua saya apakan. Cuman di Al-Quran itu hanya tafsir aja yang ada gitu. Nggak ngerti kita artinya apa itu, hanya tafsir. Terakhir mereka ini nggak tahu, seperti anak saya, diam-diam rupanya membaca Alkitab. Itu nggak tahu dulu saya. Dan juga mama, begitu. Jadi satu hari datang orang Arab, nggak salah itu, datang ke rumah. Saya lihat itu, mencari yang namanya suci. Oh iya, katanya suci, katanya ini percaya dengan Yesus apa gini-gini. Saya diem aja karena kan tamu, kan nggak mungkin saya apain. Nah, terakhir mamanya juga gitu, ketakutan karena saya gitu. Saling takut orang ini sama saya. Nah, terakhir dua-dua orang mereka itu, mama rupanya begini. Nah, itulah ceritanya. Ini mujid apa ini yang saya lihat. Terakhir begitu sekejap
orang bule ini terus keluar, itu nggak tahu lah cerita yang gimana tadinya, karena kan saya nggak dengerin pasti. Begitu keluar dicari mereka itu nggak ada gitu. Nah, itu nggak tahu siapa. Saya pun heran. Padahal jarak rumah sama jalan itu agak jauh, jalan besar. Karena rumah kami kan agak ke dalam dulu tinggal. Sebentar aja, sekejap, hitung detik, nggak kelihatan. Nah, di situ saya mulai, Berapa meter, Pak? Berapa meter itu dari jalan besar rumahnya? nggak salah ada 75 meter. Wah, cukup jauh ya. Iya, hitung detik Pak, nggak ada. Saya heran. Saya juga, ini siapa ini? Nah itu. Dia berkata apa, Pak? Dia berkata apa waktu itu? Dia mencari anakku. Yang namanya Suci yang mana? Oh ini. Gitu. Rupanya si Suci ini waktu itu kan kami kan jualan, ada kios jualan rokok apa gitu. Mungkin dia dalamin kitab ini mungkin. Saya kurang pasti. Iya mungkin. Karena dia kan masa itu masih SMP. Jadi si ibu pun begitu ceritanya. Begini si ibu. Ibu pun begitu karena waktu itu, ini singkat cerita lah. Yang saya tahu, ibu itu dulu kan sama saya kan terlalu apa kali. Soalnya kami kurang inilah. Di keluarga nggak harmonis gitu. Iya. Jadi bertengkar. Akhirnya ibu mau, nggak salah kayaknya mau ngakhirin hidupnya gitu. Terakhir dia sempat shock apa gini-gini, terakhir itulah dia cerita juga sama saya. Mengucap karena agama kan, mengucap dari agama Islam itu Pak, Astagfirullahaladzim, nggak mempan, istilahnya di apanya itu, di kepalanya itu kayak ini gitu Pak, tapi seolah-olah dia terus gimana nggak tahu, dia cerita sama saya, ada anak-anak, udah panggil aja Tuhan Yesus katanya gitu. Anak-anak bilang waktu anak-anak datang katanya. Dia cerita, ini dulu lah ini, cerita begitu. Saya pun, saya kan masih ini Pak, saya kan enggak, itu kan apa aja kan gitu. Jadi apa dibilang, begitu dia panggil Yesus, sejuk gitu katanya. Nah terakhir dia datanglah kemana mencari Alkitab ini ke depan. Itu anak-anak yang datang itu, ibunya, istrinya kenal nggak Pak ibunya? Nggak tahu, dia seolah-olah ibu ini katanya seolah-olah nggak sadar gitu. Oh, jadi anak-anak kayak mimpi. Oh, ya. Kayak mimpi, udah panggil Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus katanya begitu. Iya. Nah, jadi begitu dia panggil, dia ngomong sendiri sama saya. Waktu itu saya memang belum percaya Pak. Itu terus bersinar itu katanya. Nampak itu salib katanya, sinar nggak bisa dia lihat. Nah, disitulah dia mungkin mempercayai itu. Bahkan dia pergi ke tempat ibu yang beragama Kristen, apa dibilang, jangan gitu kamu katanya, nggak boleh itu katanya. Nah, jadi nggak ada dukung gitu. Nah, jadi terakhir ibu katanya, terakhir nggak tahu lah, tahu dia dapatlah itu Alkitab itu, dibacanya lah sama dia semua. Mungkin dikupasnya semua dari mulai awal sampai akhir kan, berapa kali gitu. Nah, terakhir di situlah. Nah, jadi saya kan kurang ini Pak. Saya kan masih, namanya saya pun mengaji, ini dianggapnya saya guru ngaji kan gitu. Guru ngaji apa gini, ya udah. Terakhir saya pun gimana ya, karena keadaan rumah tangga ini begini kan. Saya lihat apa gini-gini. Terakhir tersentuh saya. Karena sering dapat Alkitabnya dari mana waktu itu Ibu baca Alkitabnya? Nggak salah, teman saya itu preman Pak, seorang preman deh. Ya, tapi dia preman tapi Kristen. Pernah ngomong, ku dengar, janganlah Kak, nanti tahu abang tahu itu, abang pun ngeri itu, nanti dibacoknya kakak, katanya gitu. Udah nggak apa-apa katanya, yang penting kok kasih aku lah katanya. Itu pun ngasihnya nggak langsung Pak, dititipkan di warung. Ini tolong kasihkan sama kakak, katanya gitu. Nah, itulah
cerita dulu ini, begitu. Iya, iya, iya. Nah, mungkin dibacanya apa semua begitu. Itulah terakhir yang dibilang yang datang seorang orang barat Pak, ada 3 orang. Saya lihat itu. Itulah Orang sepintas barat. lalu. Orang Iya Pak, barat ada 3 orang. 3 orang. Bahkan dia ngomong bahasa Indonesia Pak. Oh. Orang bule betul, saya lihat itu. Tapi kenapa sekian detik aja kok nggak ada itu? Nah itu di situ saya Hilang. mulai apa? Hilang Pak, betul. Oh. Karena sebelum itu ada burung merpati. Kalau anakku main musik, merpati itu datang. Merpati itu datang Pak. Terus anakku keluar, dia duduk di musiknya itu, di apa? Keyboardnya itu, di apa namanya? Dipijak-pijaknya itu. Di touch-nya itu ya? Ya, dipijak-pijaknya itu. Itulah merpati itu. Saya pun nggak ngerti itu. Terakhir ya udahlah, ini seekor burung kan gitu. Ya udah. Saya pun belum apai kali karena saya pun apa ini terakhir itu nggak salah tahun 2003 itu nggak salah Pak. Iya. Bahkan terakhir 2004. 2004 anak saya yang paling besar itu ke Aceh. Nah, ke Aceh kerja di sana. Ya, Terus dia ngomong kalau nelpon pun nggak mungkin sama saya, pasti sama mamanya, karena dia laki-laki. Kalau perempuan nelponnya ke saya. Karena anak saya ini paling besar kan laki-laki. Mak, saya nggak usah pulang lama, nanti aja habis tahun baru. Apa kata mamanya? Ini saya dengar. Apa kata mamanya? Kalau kau pulang tanggal 30 tanggal Januari atau tahun baru sampai sekarang jangan pulang lagi katanya gitu. Jadi ada jangan pernah kau pulang lagi. Jangan pernah kau pulang ke Medan ini katanya. Terakhir anakku itu besoknya ngomong, ya udahlah Mak, saya tanggal 23 saya pulang. Itu mau Natal. Mau Natal ya? 23 Desember. Saya pulang 23 Desember Pak. Pulanglah dia. Jadi tanggal 23, 24 dia pulang. Nyampe. Terakhir tanggal 26 tsunami Pak. 23 Desember pulang berarti tahun 2004 itu ya? 2004 Pak. Tanggal 24 nyampe. Ya kami datang, ya namanya anak ya udahlah. Terakhir tanggal 26, kebetulan hari Minggu nggak salah. Ya betul. Itu tsunami. Itu tsunami Pak. Coba lihat TV itu. Kalau kau nggak pulang, kau lihat itu katanya. Oh iya mak, itu tempat aku tinggal katanya. Itu kapal-kapal yang di atas itu sampai naik ke atas itulah mak aku di situ katanya. Mak, maaflah aku mak, ampunlah aku mak, terima kasihlah mak katanya. Gitu. Nah di situ itulah mujizat pertama yang saya lihat. Itu anak bapak yang laki itu? Iya laki-laki yang paling besar. Itu mujizat pertama yang saya lihat. Jadi singkat cerita ya sering kadang-kadang kalau mamanya itu mau pergi ke luar apa namanya itu kalau kami wirid apa namanya persekutuan apa doang. ya PI kalau umpamanya datang ke sana tolonglah antar aku gitu apa namanya itu kalau kami wiritan gitu persekutuan doa apa itu apa ya namanya nggak ngerti saya. Itu saya sering antar. Udah itu ke gereja saya sering antar. Ini masih apa ini? Kami masih keadaan lagi apalah. Kurang ini, tapi karena anak ya kami bersatu lah dulu gitu. Terus singkat cerita tahun apa gitu. Saya sering itu saya anterin lah kemana dia pergi ngadakan apa ya namanya? Kebaktian. Iya betul, kebaktian. Kalau kami wirid. Iya. Wiritan kebaktian ya. Saya sering datang. Terakhir mereka itu, udah Pak, sini Pak duduk. Udah denger aja, nggak apa-apa. Ya lama-lama ya, namanya kita nggak ada temen, ya masuk, duduk, saya dengerin gitu. Itu pun saya kurang apa kali lah kan, belum apa kali gitu. Belum respon. Jadi belum respon kali Pak. Iya betul. Jadi singkat cerita begini, akhirnya tahun 2018 nggak salah Pak.
tahun Ya. 2018 bulan 7. Bulan 7 saya udah mulai kayaknya terdetak gitu Pak. Karena saya udah Mulai tersentuh. tersentuh Pak. Saya lihat apa sih Alkitab ini gitu. Kalau kami bilang kitab Injil gitu aja. Apa Ya. sih kitab Injil ini? Karena saya percaya kitab itu hanya 4 yang diturunkan sama Tuhan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu setahu saya. Setahu di agama Islam Pak. Jadi saya kupas lah di Injil ini. Ternyata di Yohanes 14. Pak, sebentar Pak, saya mau tanya dulu nih Pak. Waktu Bapak lihat orang 3 datang ke rumah orang bule itu, tiba-tiba mereka hilang. Pak, Bapak punya itu perasaan saya seperti lihat. apa? Pak, itu malaikat kayaknya Pak. Saya ini merinding ini Pak. Betul. Iya, saya Mereka juga itu merinding, Pak. bersih. Ini meja ini Pak. Ini mejanya nih, saksi nih. Ini mejanya masih ada nih, meja kaca ini Pak. Ini saksi dia ini. Bapak punya Tahun perasaan 2000. waktu itu seperti apa begitu mereka tiba-tiba hilang di depan Bapak? Di situ saya terkejut Pak. Terkejut saya. Ya, berapa detik kok bisa nggak ada? Saya sampai mencari itu. Saya tanya-tanya ke depan. Mana ada orang tempat abang masuk katanya. Yuh, saya heran Pak. Nggak ada orang tempat abang masuk. Saya kan berarti di depan katanya. Nggak ada katanya. Nah di situ Pak. Terus saya gini, wah ini karena kami pun tahu juga itu malaikat. Mungkin malaikat. Karena hitung detik Pak, bukan hitung menit. Perkataannya waktu itu mengatakan si anak Bapak lagi baca Alkitab ya? Enggak. Mereka itu dulu si Suci ini udah dibacanya itu Alkitab semua. Dia diam-diam udah mempercayain. Bahkan mamanya juga begitu. Diam-diam. Suci ini anak nomor berapa Pak? Nomor 2 Pak. Oh nomor 2. Jadi berarti si Suci sudah baca Alkitab gitu? Duluan. Setelah itu baru ya. mamanya. Nah, terus tadi Bapak cerita tadi kejadian yang waktu Ibu Kiki suruh pulang anaknya. Kalau tidak pulang, tidak usah pulang seterusnya. Itu waktu Bapak melihat kenyataan itu terjadi kuasa Tuhan di mana anak Bapak diselamatkan dari tsunami itu, bagaimana Bapak punya respon pada waktu itu? Itu begini Pak. Ya, namanya kita ini kan seorang ibu, kan gitu. Seorang ibu itu kan punya perasaan itu ke anak gitu. Mungkin, ini karena ibu lah. Karena yang melahirkan gitu. Jadi mungkin begitulah. Cuman saya mikir gini Pak. Ya. Ini satu mukjizat ini Pak. Mukjizat ini. Karena dia udah percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi di situ saya mulai memikirin tersentuh, tapi nggak terlalu ini Pak. Belum respon. Karena saya belum respon kali Pak. Iya betul. Jadi lama-lama kan namanya saya sering antar kebaktian, antar ke gereja, itu hampir setiap minggunya itu berapa kali saya antar terus Pak. Karena nggak ada yang antar saya, karena dia seorang istri saya kan gitu. Ya. Nah dia seorang istri saya. Pak, saya mau tanya dulu Pak. Bapak waktu tahu istri sudah percaya Tuhan Yesus, bagaimana reaksi Bapak pada waktu itu? Wah, pertama kali tahu. Pak, saya ini orang Muslim dulu. Kalau yang macam mana pun bunuh pun jadi gitulah Pak. Gitu, tapi karena punya hukum di Indonesia ini, bahkan saya merhatiin saya punya anak. Kalau saya bunuhin orang rumah, gimana anak saya nanti setelah itu? Oh, bapakku seorang pembunuh, dia tuh bunuh mamaku. Nah di situ saya apa? Mengurungkan. Dulu saya menentang kali Pak, betul. Menentang kali. Bahkan orang yang apa ngomong datang gini-gini pun saya nggak menentang kali. Makanya ibu sering ya baik-baik sama saya. Tolonglah antar saya, ya saya antar terus itu Pak. Antar. Nah jadi teman-teman ibu itulah yang ngapai saya. Udahlah Pak, sini duduk, tenang, udah nggak perlu apai.
nggak usah dengerin juga nggak apa-apa katanya gitu. Tapi namanya kuping Pak, kita kan harus dengar. Iya, betul. Nah, dengar. Apa iya? Tuh saya diam-diam saya ambil itu Alkitab Ibu. Iya. Saya baca, saya lihat pada awal mulanya begini, menciptakan dari mulai gelap sampai terang. Nah, itu saya lihat terus saya baca. Karena dulu juga Ustadz saya juga bilang begitu. Ini diciptakan Tuhan 7 hari, begini. Cuman hanya Nabi Isa lah yang nggak pernah sampai sekarang masih hidup, kata gitu. Tidak pernah mati. Nggak pernah mati. Dia pulang, bahkan nanti datang untuk ngapain yang kedua. Itulah untuk ngapain kita, katanya gitu. Sempat gitu dia ngomong dulu, masa masih anak-anak dulu Pak. Hanya itu aja lah. Di antara Nabi, Rasul, hanya Nabi Isa itulah yang masih hidup sampai sekarang, dia bilang gitu. Ya. Nah, jadi saya ini singkat cerita saya bacalah ini Alkitab ini. Jadi di Yohanes 14 nggak salah ayat 6. Disitulah Pak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Ya, ini siapa? Saya lihat ini rupanya Yesus. Yesus ini saya artikan ke ini Nabi Isa. Disitulah Pak, baru saya percaya. Karena di Al-Quran nggak ada di sini Pak. Hanya carilah jalan yang lurus. Sirotol mustaqim tadi. Tunjukkanlah kami itu pun kalau kamu jalan, rambut itu dibelah 7, kamu bisa jalan nggak? Nah, itu. Terus saya mikir, seorang nabi, Nabi Muhammad, apa didoakan? Setiap kami ada acara, pasti junjungan Nabi didoakan supaya dia masuk surga. Nah, di situ saya terus kan sedangkan Yesus nggak pernah begitu, hanya mengasihi ke manusia, mendoakan lagi sama manusia. Nah, di situ saya apakan Pak. Terakhir saya sering ikutlah ke gereja waktu Natal itu Pak. Ke gereja waktu Natal itu lahirnya Yesus ini, itu lahirnya Isa lah Pak. Begini ini. Nah, disitulah saya tersentuh dan mukjizat saya mikir, saya pernah berdoa Pak. Iya Pak. Itu nggak perlu tahu lah Pak, saya hanya berdoa. Oh memang betul. Enggak juga, saya kurang juga. Ini. Betul Pak. Itulah mukjizat 3 kali saya Pak. Yang saya sendiri. Itu nggak perlu saya tanyakan lah Pak, perlu saya beritakan, nanti saya malu sendiri. Iya, itu aja. Jadi saya kupas, akhirnya rupanya Alkitab ini yang betul. Ya, tapi terjadi mujizat waktu betul Pak, Alkitab ini yang betul. Karena disinilah tertulis, akulah jalan keselamatan. Untuk itu akulah jalan keselamatan. Itu Pak. Kalau di Al-Quran nggak ada Pak, betul. Iya Pak. Nah itulah saya terakhir 2018 bulan 8 nggak salah tanggal 17 Agustus saya minta dibaptis Pak. Dengan rela hati. Ini nggak setahu keluarga ini Pak sampai sekarang. Kalau saya setahu keluarga ini saya dibenci udah pasti. Itu kata Yesus pernah aku dengar. Kalau kamu pasti kamu dibenci. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting walaupun KTP saya KTP Islam, kalau agama kan nggak nyelamatkan Pak. Betul sekali. Nggak nyelamatkan. Yang penting kita percaya. Nah, itulah saya tersentuh Pak. Ya, saya sama orang rumah ini hampir bunuh-bunuhan Pak, betul. Iya betul. Ini ngomong saya nih demi Tuhan, betul. Demi Tuhan Yesus Pak, betul. Hampir bunuh-bunuhan. Kenapa Pak? Kalau nggak tahu hukum Pak, saya udah bunuh dia.
Oh, Ya, mereka itu kan, karena istri percaya Tuhan Yesus waktu itu, Bapak iya itu membunuh. betul. Ternyata saya Oh. disentuh sama Tuhan Yesus mungkin. Saya disentuh itu. Diapakan karena baca firman tadi ini. Saya baca. Oh, ini rupanya jalan itu. Nah, disitulah Pak saya terus. Akhirnya saya pun masuklah, percaya saya. Akhirnya saya dibaptis Pak. Tanggal 17 nggak salah. 2018. Bulan 8 itu Pak. Saya dibaptis. Luar biasa. Baptis selam nggak salah itu. Saya di CCA Pak. Gereja CCA. Gereja CCA. CCA. Iya Pak. Iya. Ya. Jadi saya hampir tiap minggu ke situ Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi lagi ya gimana? Orang-orang yang lingkungan saya di tempat kerja, di tempat teman yang apa itu nggak tahu kalau saya itu percaya Yesus Pak. Saya nggak mau, biarkan. Yang penting saya harus percaya, itu aja. Bahkan saya ke gereja pun juga mereka itu nggak ngerti, karena saya pergi ke gereja kan jam 7, pulang jam 9. Iya, pulang jam 9. Kadang-kadang jam 9, saya pulang jam 11. Kalau hari Minggu kan mereka itu kan pulang ini, nggak paham. Iya. Jadi Karena dari antara keluarga, saya sendiri ada nggak yang di antara keluarga ada nggak yang tahu Bapak sudah murtad? Belum ada Pak. Belum ada. Karena Pak, keluargaku haji semua Pak. Saudaraku, termasuk dari saudaraku yang dilahirkan, kami ada 9. Itu semua haji Pak. Hanya saya aja. Oh, haleluya. Iya Pak. Luar biasa. Iya. Luar biasa kasih Tuhan untuk Bapak. Ya, artinya bukan kita yang memilih dia, tapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Betul Pak, saya dijamah, betul Pak, saya dijamah. Karena saya baca firman. Ya, amin. Firman itu adalah Tuhan itulah Allah. Ya. Nah itulah, rupanya Allah itulah firman. Amin. Kalau kami Allah. Nah itulah Pak, hanya satu Tuhan, nggak ada lain. Amin. Yesus Kristus. Yes, amin. Iya Pak. Ya. Jadi kalau dari teman-teman ada nggak yang tahu bahwa Bapak sudah jadi pengikut? Nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi kalau saya tinggal di sini, saya kan tinggal di rumah ini kan keluar dari tempat tinggal yang lama. Nah, jadi saya tinggal di sini kan udah 5 tahun. Mereka itu kan nggak paham di sini, yang di sana. Jadi yang di sini aja yang tahu. Oh, yang di sini aja yang tahu. Nah, karena mereka itu setelah kemari, ibu kan sering ke gereja. Saya sering dampingin gitu. Iya. Ya. Luar biasa. Walau itu pun sebelumnya saya kan belum tahu pasti, belum percaya gitu. Karena saya kemari kan tahun 2015. Setelah 3 tahun saya tinggal di rumah ini baru saya percaya. Nah, jadi orang yang tinggal di sini seolah-olah saya itu dianggap mereka itu ya mungkin karena ibu begitu saya ikut gitu. Iya. Haleluya, luar biasa sekali. Iya Pak. Pak, saya mau tanya nih Pak, kan Bapak tadi sudah baca juga di dalam Alkitab, kalau ikut Tuhan Yesus itu kan harus pikul salib Pak. Nah, ikut Tuhan Yesus itu kan harus pikul salib. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa dianiaya, bahkan bisa sampai dibunuh, ya. Nah, bagaimana komitmen Bapak kalau satu waktu keluarga tahu Pak, Bapak percaya Tuhan Yesus, apa Bapak mau mundur atau Bapak mau maju terus? Bagaimana Pak? Pak, saya kalau tekad saya Pak, sekali layar terkembang, nggak akan mungkin saya kembali lagi. Istilahnya begitu Pak. Sekali maju. Nggak bisa lagi Pak. Karena saya udah
saya secara pribadi saya kupas di Alkitab, di kitab, Al-Quran semua saya udah mengerti. Ya, Jadi ya, ya. apapun ceritanya Pak, walaupun saya dibunuh di ini, saya tetap ikut Tetap Yesus. Tuhan Yesus ya. Tetap Pak. Ya. Berarti Tuhan Yesus itu harga mati, Pak ya? Pak, kalau enggak Ya. saya nggak mungkin saya pindah agama Pak. Haleluya. Pindah dari, memang agama nggak pindah. Kenapa? Saya hanya percaya. Percaya saya dengan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya, Betul, Pak. luar biasa sekali. Karena KTP Jadi- saya KTP Muslim. Iya. Jadi anak-anak ini sekarang anak-anak sudah Muslim semua, sudah percaya Tuhan Yesus apa bagaimana? Duluan Pak, semua semuanya? Pak. Duluan Oh, semua. duluan semua. Iya, saya terakhir. Iya, Bahkan iya, anak iya. saya yang Kiki itu tadi, yang paling besar, itu sempat sekolah di Brastagi itu, Iya. pedalaman Alkitab. Oh, pendalaman Dulu. Alkitab ya, sekolah Iya, Bible saya, study ya. saya nggak ini, karena dulu kan saya agak jauh sama orang rumah. Iya. Iya, iya, iya. Jadi Bapak Nah, yang terakhir juru bertahan. Saya lah yang terakhir. Iya. Saya yang terakhir percaya di keluarga ini. Saya yang terakhir. Iya, bertahan, Betul-betul bertahan, saya bertahan. dijamah, Pak. Bertahan, bertahan, akhirnya rontok juga Pak pertahanannya. Pak, itu betul rupanya. Ya, Karena saya kasih Tuhan. baca firman ini, Pak. Ya, haleluya. Nah, dari firman inilah mungkin diapakan saya. Ya, Tuhan jamah Betul. Bapak ya. Tuhan menerangi Iya, hati Pak. Bapak ya. Iya, Luar Pak. biasa sekali. Nah, Pak Suhir, Bapak sekarang kan sudah percaya Tuhan Yesus, sudah menerima keselamatan. Kira-kira pesan apa yang Bapak dapat berikan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan? Mungkin singkat saja, apa pesan Bapak buat mereka? Iya, kalau bisa, Pak, pesan saya, memang saya kadang-kadang mau mengapakan juga ke orang yang belum percaya. Yang penting saya bilangkan lah harus begini, yang percaya begini-gini. Tapi mereka itu kalau nggak percaya terserah gitu aja, Pak. Cuman mungkin dia dijamah seperti saya. Haleluya. Karena sering saya apakan itu berdebat gini-gini. Terakhir saya agak merengkan ke situ. Nah, terakhir mereka itu diam. Terserah dia. Mau mempercayai atau enggak itu serah. Yang penting saya sampaikan. Sampaikan. Itu aja penyampaian saya. Karena saya udah percaya Yesus, saya harus menyampaikan ke orang-orang. Tapi nggak secara apa gitu, Pak. Ya. Yang penting kamu harus begini gitu aja. Haleluya. Terserah dia kalau dia mau dia ngomong lagi balik, baru saya apakan gitu. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi teman-teman, itulah yang disampaikan oleh Pak Suhirmanto bahwa beliau adalah orang yang sangat menentang Tuhan Yesus, bahkan istrinya sendiri pun hampir dibunuh karena percaya Tuhan Yesus. Betul, Pak. Karena Betul. Kalau itu betul, Pak. Saya nggak ngomong. Saya betul-betul ini saksinya ini. Ini Alkitab ini. Betul-betul. Amin. Saya mau bunuh dia itu. Kalau di Islam bunuh dia, saya jihad. Maksudnya kalau mati pun mati syahid. Nah, gitulah. Haleluya. Kalau di Islam begitu, Pak. Ya. Karena itu Baik, Pak. anggap saya itu kafir gitu, Pak. Nyatanya saya baca lihat kafir itu rupanya kayak firman. Haleluya. Nah, di situ saya terus Oh, haleluya. Iya. Luar biasa Tuhan Yesus mengubahkan ya. Itulah teman-teman mujizat Tuhan Yesus bagaimana Pak Suhirmanto diubahkan Tuhan. Beliau tadi sangat menentang Tuhan Yesus. Beliau tidak suka kepada Tuhan Yesus. Bahkan istrinya saja mau dibunuh karena percaya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi beliau. Ya? Betul, Pak. Betul. Dia jamah saya. Betul. Melalui firman ini, Pak. Dia jamah saya, Pak. Betul. Luar biasa. Saya akuin itu, Pak. Betul. Iya. Karena tidak mudah untuk seseorang beralih dari agamanya, dari keyakinannya. Waduh, Pak. Berat sekali, Pak. Berapa tahun saya? Dari mulai tahun 2003 ini, istri saya mempercayai ini. Sampai 2004, 2018 baru saya. Berapa tahun itu, Pak? 15 tahun. Coba lah itu, Pak. Baru bisa saya dijamah. Berat, Pak. Baru bisa saya dijamah. Demikian kesaksian Bapak ini, saudara-saudara, semoga bermanfaat.
memberkati kita, menguatkan kita, supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur sebagai orang Kristen bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.